Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Salahuddin dengan nomor induk mahasiswa 17076220005 dari program studi S1 Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai topik penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Creativity, Self-Efficacy, Personal Innovativeness, dan Facilitating Conditions terhadap Digital Entrepreneurial Intention pada generasi Z di Kota Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi mengenai masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yang masih mencapai 7,46 juta jiwa per bulan Agustus tahun 2025. Di mana tingkat pengangguran terbuka itu sendiri dalam Provinsi DKI Jakarta menyentuh angka sekitar 6,05%. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan juga tingkat urbanisasi di Provinsi DKI Jakarta, terkhusus di Kota Jakarta itu sendiri. Nah, dari pengangguran tersebut itu didominasi oleh usia sekitar 15 sampai 24 tahun, yang mana itu mencapai sekitar 37,68%. Nah, dari usia 15 sampai 24 tahun itu sendiri, per tahun 2026 ini merupakan dalam kategori generasi Z, di mana generasi Z ini adalah kelompok atau generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012. Nah, kemudian juga saat ini di Indonesia itu dan juga di dunia, digitalisasi itu sudah sangat berkembang pesat gitu ya, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Di mana pengguna internet itu di Indonesia mencapai 229 juta jiwa pada tahun 2025. Di mana kota Jakarta ini sendiri juga memiliki penetrasi internet yang cukup tinggi, yaitu sekitar 83,34%. Nah, hal ini itu akan terus mendorong dalam suatu ekosistem digital. Jadi semua hal itu bisa diakses atau secara menyeluruh menggunakan ekosistem digital. Nah, di mana pada tahun 2026 ini generasi Z itu cukup mendominasi dalam di dunia ini. Di mana pada tahun 2024, data dari Good Stats itu sendiri, Gen Z mencapai 28% atau 74,93 juta jiwa di dunia, gitu ya. Nah, kemudian Gen Z ini sendiri juga merupakan digital native, gitu. Digital native ini sendiri merupakan suatu individu yang sudah terbiasa dengan teknologi, cepat beradaptasi, dan juga eksploratif sejak mereka lahir. Jadi Gen Z ini sudah sejak mereka lahir itu dunia sudah berkembang, sudah berubah menjadi digitalisasi. Kemudian dari hasil prariset yang telah saya lakukan terhadap 50 responden atau Gen Z di kota Jakarta itu, mereka ternyata masih cenderung untuk menjadi pencari kerja dibandingkan untuk menghasilkan lapangan pekerjaan atau berwirausaha. Di mana sekitar 64%-nya itu mereka masih belum memiliki niat berwirausaha digital. Itu baru hanya sekitar 36% saja yang sudah memiliki niat untuk berwirausaha digital. Nah, dari 64% respon tersebut, mereka itu memiliki beberapa faktor-faktor penyebab yang membuat mereka itu masih belum memiliki atau rendahnya niat berwirausaha digital. Yang pertama itu mereka belum memiliki ide atau sejenis inovasi apa sih yang mau mereka bangun ketika mereka membuat sebuah usaha. Nah, hal ini berhubungan dengan variabel creativity atau kreativitas, di mana memang variabel creativity atau kreativitas itu sendiri adalah suatu penopang untuk kita itu bisa membuat suatu inovatif atau solusi dari suatu permasalahan yang ada sebelum kita membuat usaha. Kemudian faktor yang kedua itu adalah kurangnya kepercayaan diri untuk memulai usaha. Banyak dari Gen Z yang memang mereka itu masih belum yakin, masih banyak hal-hal takutnya sebelum mereka itu memulai untuk berwirausaha digital. Nah, hal ini berhubungan dengan variabel self-efficacy, di mana ketika seseorang memiliki percaya diri yang tinggi, itu tentunya mereka akan bisa semakin tinggi juga niat berwirausahanya. Seperti itu. Dan untuk faktor yang ketiga itu adalah
kurangnya kemampuan dalam teknologi digital. Jadi, walaupun Gen Z sebagai digital native yang sejak lahir mereka sudah berada dalam kondisi dunia dalam digitalisasi, tetapi banyak juga dari mereka memang hanya bisa menggunakan dalam hal keseharian saja, tapi belum mau untuk berinovasi atau mempelajari suatu kemampuan inovasi digital yang berhubungan dengan berwirausaha. Nah, hal ini berhubungan dengan variabel personal innovativeness seperti itu. Kemudian yang keempat adalah faktor keterbatasan fasilitas dan juga dukungan teknologi. Jadi banyak juga nih Gen Z yang memang mereka itu belum memiliki suatu fasilitas yang dapat mendukung karena memang dalam di Indonesia sendiri pun banyak juga daerah-daerah yang mungkin masih terkendala terkait jaringan ataupun juga digitalisasi itu sendiri seperti itu. Dan ini berhubungan dengan facilitating conditions. Gitu. Kemudian untuk research gap, novelty, dan juga urgency penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama research gap, yang dimana dalam penelitian ini sendiri itu kurangnya penelitian sebelumnya yang memang mereka itu menggabungkan faktor dari internal dari seseorang dan juga eksternal secara bersamaan. Gitu. Karena memang banyak dari penelitian sebelumnya itu mereka hanya membahas dalam faktor internal saja atau mungkin faktor eksternal saja. Belum banyak yang menggabungkan faktor internal dan juga eksternal dalam satu penelitian. Kemudian yang kedua itu hasil penelitian sebelumnya itu masih belum konsisten, terutama dalam variabel creativity dan juga personal innovativeness terhadap digital entrepreneurial intention itu masih banyak juga yang memang belum konsisten. Ada yang menyatakan bahwa berpengaruh signifikan, bahkan ada juga yang eh, hasil penelitiannya itu lemah atau bahkan tidak berpengaruh. Nah, kemudian untuk novelty itu sendiri, untuk keterbaharuan dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini berfokus pada Gen Z sebagai digital native di Jakarta. Di mana memang Gen Z ini sudah dikenal sebagai digital native yang sejak kecil itu mereka sudah terbiasa dengan teknologi dan juga di Jakarta gitu. Di mana Jakarta ini sendiri merupakan pusat ekosistem digital atau pusat perekonomian di Indonesia. Sehingga hal ini menggabungkan dari sisi generasi, kemudian juga digitalisasi serta wilayah atau tempat yang di Jakarta ini sebagai ekosistem digital. Kemudian keterbaruan yang kedua adalah menjembatani teori terkait niat berwirausaha atau dalam penelitian ini saya menggunakan teori TPB dan juga perspektif adopsi teknologi atau teori UTAUT, di mana penelitian sebelumnya itu masih belum banyak yang membahas terkait teori niat berwirausaha atau perilaku terhadap teknologi yang digabungkan. Lalu untuk urgensi penelitian itu sendiri, yang pertama adalah niat berwirausaha digital Gen Z itu masih rendah dari riset yang telah saya lakukan. Itu juga masih cukup banyak Gen Z yang belum memiliki niat untuk berwirausaha digital. Dan untuk urgensi yang kedua adalah potensi digital besar tapi belum dimanfaatkan. Di zaman sekarang ini digitalisasi sudah semakin berkembang pesat, tetapi memang dari Gen Z belum bisa memanfaatkan, masih belum banyak gitu ya, masih belum bisa memanfaatkan dari digitalisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah perlu adanya identifikasi terkait faktor apa saja sih yang dapat mendorong Gen Z itu untuk bisa eh, memberikan solusi dari alternatif pengangguran, yaitu salah satunya mengenai wirausahaan digital. Nah, sehingga terdapat pertanyaan dan juga tujuan penelitian, di mana pertanyaan penelitian itu mencakup apakah terdapat pengaruh pada creativity terhadap digital entrepreneurship pada Gen Z di Kota Jakarta. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pada self-efficacy terhadap digital entrepreneur intention pada Gen Z di Kota Jakarta. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pada personal innovativeness terhadap digital entrepreneur intention pada Gen Z di Kota Jakarta. Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh pada facilitating condition terhadap digital entrepreneur intention pada Gen Z di Kota Jakarta. Nah, sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh creativity terhadap digital entrepreneur intention pada Gen Z di Kota Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap digital entrepreneur intention pada Gen Z di Kota Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh personal innovativeness terhadap digital entrepreneur intention pada Gen Z di Kota Jakarta. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh facilitating conditions terhadap digital entrepreneur intention pada Gen Z di Kota Jakarta.
Kemudian dengan adanya topik penelitian ini tentunya membuat adanya sebuah manfaat penelitian, di mana peneliti telah membagi manfaat penelitian menjadi dua jenis, yaitu teoritis dan juga praktis, di mana untuk manfaat teoritis yaitu untuk memperkaya bukti dan literatur tentang faktor yang memengaruhi digital entrepreneurial intention Gen Z, serta menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Dan untuk manfaat praktis sendiri, yang pertama bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan dan juga menjadi referensi untuk penelitian terkait digital entrepreneurial intention pada Gen Z. Kemudian untuk Gen Z itu sendiri tentunya dapat memberikan pemahaman dari faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesiapan untuk berwirausaha digital. Dan yang terakhir yaitu untuk bagi institusi pendidikan di mana dapat menjadi acuan penyusunan program tentunya berbasis kewirausahaan digital yang sesuai dengan kebutuhan dari Gen Z itu sendiri. Dalam penelitian saya, dalam penelitian ini terdapat dua teori pendukung. Yang pertama terdapat teori of planned behavior atau TPB yang menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh niat dan kendali yang dirasakan. Nah, niat dalam teori TPB ini dibagi menjadi tiga, yaitu terdapat attitude toward behavior, subjective norm, dan juga perceived behavior. Di mana attitude toward behavior ini adalah seberapa besar persepsi individu terhadap sikap, apakah sikap tersebut positif atau negatif. Dan yang kedua, subjective norm, di mana tekanan sosial dapat menentukan individu tersebut dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan perceived behavior control, yaitu di mana individu eh, meyakini. Nah, dan yang ketiga itu ada perceived behavior control di mana konstruk ini adalah mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuan mereka dalam mengendalikan dan juga melaksanakan perilaku yang dimaksud. Nah, kemudian untuk teori pendukung selanjutnya yaitu ada UTAU 3 atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 3. Di mana UTAU 3 ini merupakan pengembangan dari UTAU yang pertama yaitu dikembangkan oleh Venkates et al. Tahun 2003 dan UTAUT 2 oleh Venkates et al. Tahun 2012, di mana model UTAUT 3 ini juga menjelaskan dan menambahkan konstruk mengenai personal innovativeness in IT untuk menjelaskan kecenderungan individu mencoba teknologi baru. Nah, UTAUT 3 ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Faruk tahun 2017. Dalam UTAU 3 ini terdapat 8 konstruk, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, social facilitating conditions, hedonic motivations, price value, habit, dan personal innovativeness in IT. Di mana dalam penelitian ini digunakan dua konstruk, yaitu facilitating conditions dan juga personal innovativeness, di mana dua konstruk ini sangat mendukung dalam penggunaan digital entrepreneur attention yang dimana facility connection itu bisa eh, persepsi ketersediaan dukungan dan infrastruktur teknologi. Jadi dari fasilitas tersebut dapat mendukung niat mereka dalam berwirausaha digital. Nah, untuk rasa inovatifness ini adalah dorongan individu untuk mencoba teknologi baru sehingga mereka juga bisa mencoba teknologi tersebut untuk berwirausaha digital. Kemudian terdapat landasan teori. Yang pertama yaitu digital entrepreneurial intention, yaitu variabel Y atau variabel dependent, di mana variabel ini adalah keinginan individu untuk membangun usaha berbasis teknologi dan platform digital. Nah, kaitan variabel ini dengan penelitian yaitu merupakan variabel terikat yang menjadi fokus masalah, sehingga hal ini diukur pada Gen Z di kota Jakarta. Nah, untuk indikator yang digunakan yaitu kesiapan berwirausaha, tujuan karir menjadi entrepreneur, komitmen berusaha memulai bisnis, tekad membangun usaha di masa depan, kemudian keseriusan mempertimbangkan memulai usaha dan juga niat kuat untuk membuka usaha di masa depan. Kemudian untuk landasan teori yang kedua yaitu ada creativity, di mana ini merupakan X1 atau variabel independen, di mana creativity ini merupakan didefinisikan sebagai kemampuan mengenali peluang dan juga menghasilkan ide inovatif. Nah, kaitan dengan penelitian adalah di mana creativity ini dapat mendorong identifikasi peluang digital dan juga inovasi bisnis
Dari hal tersebut tentunya dapat berpotensi untuk meningkatkan digital entrepreneurial intention. Nah, untuk indikator yang digunakan yaitu kreatif dalam memecahkan masalah, memiliki kemampuan kerja yang baik, nyaman mencoba ide baru, berani mengambil resiko mencoba hal-hal baru, mudah menghasilkan banyak ide, dan juga mampu mengembangkan ide orang lain. Kemudian landasan teori yang ketiga atau X3, X2, sorry maaf, yaitu self-efficacy, di mana self-efficacy ini merupakan keyakinan individu dalam melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kaitan dengan penelitian adalah di mana self-efficacy yang tinggi dapat lebih mampu mengatasi resiko dan tantangan, sehingga niat berwirausaha digital juga meningkat. Untuk indikator yang digunakan yaitu kepercayaan diri dalam kewirausahaan digital, kemampuan mengontrol proses penciptaan usaha digital, pengetahuan detail praktis tentang kewirausahaan digital, kemudian juga keyakinan akan peluang sukses tinggi, persepsi bahwa usaha digital mudah dijalankan, dan juga kemampuan memulai usaha digital kapan saja. Untuk karya selanjutnya yaitu ada personal innovativeness atau untuk X3, yaitu keterbukaan pada teknologi baru dan eksplorasi digital. Jadi, pada variabel ini individu memiliki keterbukaan terhadap teknologi-teknologi atau sistem baru sehingga mereka dapat menginovasikan dari teknologi tersebut. Kaitan dengan penelitian ini adalah faktor internal yang membuat individu lebih siap untuk memulai usaha berbasis teknologi. Untuk indikator yang digunakan yaitu mencari kesempatan mencoba teknologi baru, menjadi yang tercepat mencoba teknologi baru. Yang ketiga, keraguan dalam mencoba teknologi baru indikator ini adalah indikator negatif. Dan yang terakhir adalah ketertarikan bereksperimen dengan teknologi baru. Untuk landasan teori selanjutnya ada facilitating conditions atau X4 dalam penelitian ini, yaitu ketersediaan dukungan dan infrastruktur untuk menggunakan teknologi digital. Nah, untuk kaitan dengan penelitian adalah di mana dukungan infrastruktur tersebut atau sumber daya atau akses digital membuat proses memulai bisnis itu menjadi lebih mudah dan fleksibel. Nah, indikator yang digunakan yaitu ketersediaan sumber daya untuk menggunakan sistem, pengetahuan yang cukup untuk penggunaan sistem, kesesuaian sistem dengan teknologi lain, yang mana ini ada indikator negatif, dan yang terakhir ada tersedia bantuan atau dukungan dalam penggunaan sistem. Berikut ada hasil dari sintesa penelitian-penelitian terdahulu yang mana menghubungkan antara variabel X terhadap variabel Y. Untuk creativity sendiri berpengaruh positif dan signifikan karena kreativitas yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk memulai usaha digital. Dan self-efficacy juga berpengaruh positif dan signifikan dikarenakan self-efficacy yang tinggi dapat memperkuat keyakinan individu untuk memulai dan juga mengelola usaha digital. Untuk X yang ketiga atau personal innovativeness, belum ada penelitian yang secara spesifik dan khusus menjurus kepada entrepreneurial, tetapi juga banyak yang penelitian membahas mengenai personal innovativeness ini dalam adaptasi teknologi, yang mana menjelaskan bahwa individu yang inovatif lebih cepat untuk mengadopsi teknologi dan akan lebih sehingga akan lebih terdorong untuk berwirausaha digital. Dan untuk facilitating conditions atau X4 yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap digital entrepreneur attention karena dukungan infrastruktur dan teknologi meningkatkan adopsi digital sehingga mendorong untuk niat berwirausaha digital. Sehingga dapat dirumuskan bahwa hipotesis penelitian adalah H1 terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara creativity dengan digital entrepreneurial intention pada Gen Z di kota Jakarta. H2 yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara self-efficacy dengan digital entrepreneurial intention pada Gen Z di kota Jakarta. Dan H3 yaitu atau hipotesis ketiga terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara personal innovativeness dengan digital entrepreneurial intention pada Gen Z di kota Jakarta. Dan hipotesis yang terakhir atau H4 adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara facilitating conditions dengan digital entrepreneurial intention pada Gen Z di kota Jakarta. Untuk metode penelitian dari topik penelitian saya yaitu waktu penelitian dimulai dari bulan September tahun 2025 dan ditargetkan akan rampung pada bulan Januari tahun 2026. Di mana tempat penelitian dalam topik ini yaitu difokuskan pada kota Jakarta dengan sasaran Gen Z.
Kemudian untuk metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu suatu pendekatan ilmiah yang menggunakan angka dan teknik statistik untuk memperoleh data terukur melalui alat ukur yang dioperasionalkan secara objektif, dengan tujuan untuk menguji teori melalui pengkajian hubungan antar variabel yang diukur menggunakan instrumen penelitian serta menganalisis data yang diperoleh melalui prosedur statistik untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Nah, untuk metode yang digunakan yaitu survey research, di mana mengumpulkan data melalui instrumen seperti kuesioner. Untuk teknik pengumpulan data sendiri itu menggunakan kuesioner yang dibuat melalui Google Form dan dibagikan melalui daring. Dan juga menggunakan skala Likert 6 poin, yaitu dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Untuk populasi dan sampel yang digunakan yaitu populasinya adalah seluruh Gen Z di kota Jakarta. Kemudian untuk teknik sampling yaitu non probability sampling dengan purposive sampling, yang dimana penentuan sampel yaitu menggunakan rumus Green. Rumus Green sendiri merupakan rumusnya adalah N lebih besar sama dengan 104 ditambah M. M sendiri merupakan jumlah variabel bebas yang ada pada penelitian, sehingga dalam penelitian ini dengan 4 variabel bebas, maka jumlah sampel adalah 104 ditambah 4 sehingga 108 orang atau responden. Tapi untuk mengantisipasi adanya kekurangan data, maka peneliti menambahkan atau membulatkan untuk jumlah sampel yaitu sebesar 120 orang atau responden. Untuk kriteria responden dalam penelitian ini yaitu yang pertama termasuk dalam kategori generasi Z yang berusia 17 sampai dengan 28 tahun. Usia 17 tahun dipilih karena pada usia tersebut individu sudah memiliki KTP atau kartu tanda penduduk, yang dimana KTP tersebut merupakan identitas hukum secara sah. Dalam transaksi e-commerce juga hubungan antara para pihak didasarkan pada kontrak jual beli yang berbentuk kontrak elektronik, yang menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP hanya dapat dibuat oleh pihak yang berhak secara hukum, sedangkan anak yang belum dewasa dan orang di bawah pengampuan tidak memenuhi syarat tersebut. Oleh karena itu, usia 17 tahun secara hukum sebagai subjek yang sah dalam aktivitas ekonomi dan juga transaksi digital. Nah, kemudian usia 28 tahun dipilih dikarenakan batas akhir dari Gen Z pada saat penelitian ini dilaksanakan. Kemudian kriteria yang kedua yaitu berdomisili di wilayah DKI Jakarta, serta yang ketiga aktif menggunakan media digital seperti media sosial, e-commerce, atau platform digital lainnya. Nah, kemudian terdapat teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu uji kualitas instrumen, di mana peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitasnya sendiri, pengambilan keputusan berdasarkan RxY lebih besar sama dengan dari R tabel. Sedangkan untuk uji reliabilitas, yaitu menggunakan Cronbach alpha, lebih besar dari 0,7. Nah, untuk uji ini dilakukan terhadap 120 responden. Tetapi peneliti menggunakan 30 responden terlebih dahulu sebagai sampel pendahuluan. Kemudian peneliti juga melakukan teknik analisis deskriptif, di mana untuk menyajikan data secara jelas dan terstruktur melalui tabel, grafik, atau ringkasan statistik. Kemudian peneliti juga menggunakan uji asumsi klasik, yaitu terdapat uji normalitas, multikolinearitas, dan juga heteroskedastisitas, di mana uji asumsi klasik ini untuk memastikan data layak untuk regresi dan hasilnya valid. Kemudian peneliti tentunya menggunakan analisis regresi linear berganda, di mana dengan rumus Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4. Peneliti juga melakukan uji T atau uji parsial untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dari uji T atau uji parsial yaitu jika p-value kurang 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, menandakan tidak adanya pengaruh yang signifikan.
Kemudian peneliti juga melakukan uji koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana analisis ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan olah data menggunakan software Statistical Package for the Social Science atau SPSS versi 27 untuk mengolah data dari penelitian ini. Baik, dari seluruh indikator masing-masing variabel yang telah saya buat dalam penelitian ini, telah saya bagikan terhadap 160 responden di generasi Z Kota Jakarta, yang mana 30 respondennya itu sebagai sampel awal untuk proses uji validitas dan juga uji reliabilitas, sehingga sebanyak 130 respondennya itu akan digunakan dalam pengolahan data penelitian ini. Di mana untuk profil responden dari 130 responden tersebut, yaitu untuk berdasarkan domisili, itu mayoritas responden berada di Jakarta Timur, berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan, kemudian untuk berdasarkan usia adalah berada di usia 21 hingga 24 tahun. Kemudian untuk tingkat pendidikan itu sendiri mayoritas berada pada lulusan atau sedang menempuh pendidikan SLTA sederajat. Kemudian untuk berdasarkan pengalaman bekerja ataupun magang itu didominasi oleh sekitar 62-nya itu pernah melaksanakan atau berpengalaman dalam bekerja ataupun magang. Untuk berdasarkan intensitas penggunaan media digital itu mayoritas mereka menggunakan media digital setiap hari seperti itu. Kemudian untuk hasil uji validitas dan juga uji reliabilitas yang telah saya uji, di mana untuk uji validitas dan juga uji reliabilitas ini sendiri, pertama saya menguji terhadap 30 responden awal atau sampel pendahuluan, di mana dari ke-30 responden awal itu seluruh hasil ujinya juga valid dari masing-masing kuesioner ataupun eh, indikator dari pertanyaan yang atau pernyataan yang akan saya bagikan kepada responden. Di mana untuk uji validasi ini sendiri hasil R hitungnya itu lebih besar dibandingkan R tabel, sehingga seluruh indikator ataupun dari uji validitas mas kuesioner yang saya gunakan itu semuanya valid. Kemudian untuk uji reliabilitas ini sendiri juga 30 responden awal saya uji terlebih dahulu, di mana nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari nilai minimal yaitu 0,7. Begitupun dengan uji reliabilitas dari sampel akhir sebanyak 130 responden, yaitu nilai Cronbach alpha-nya juga lebih besar dari nilai minimal yaitu 0,7. Kemudian untuk uji asumsi klasik sebelum mengolah data untuk uji regresi linear berganda, saya melakukan uji asumsi klasik terhadap tiga uji, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan juga uji heteroskedastisitas. Di mana untuk uji normalitas itu sendiri, yaitu hasilnya adalah nilai signifikannya adalah 0,71, di mana ini nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga dalam penelitian ini data berdistribusi normal. Tuh, kemudian untuk uji multikoliniaritas adalah di sini untuk masing-masing variabelnya dengan nilai toleransi itu adalah lebih besar dari 0,1 dengan nilai Viv lebih kecil dari 10. Sehingga dalam penelitian ini data yang digunakan adalah tidak terjadi multikoliniaritas. Kemudian untuk uji yang terakhir dalam asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas, di mana titik-titik residual dalam data ini menyebar, tidak berkumpul dalam satu titik, sehingga eh, data yang akan digunakan itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga dari data yang saya dapat itu bisa lanjut dalam proses pengujian uji regresi linear berganda. Nah, untuk hasil uji regresi linear berganda dan juga uji T itu sendiri, dari keempat variabel independen yang diujikan terhadap variabel yaitu digital entrepreneur intention, sebanyak tiga variabel yaitu creativity, self-efficacy, dan juga facilitating condition itu memiliki nilai signifikansi lebih besar dari lebih kecil dari 0,05 gitu, sehingga dari ketiga variabelnya itu berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap digital entrepreneur tension.
tetapi tidak sama dengan personal innovativeness atau variabel X3 dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel atau dari keempat hipotesis yang ada, ketiganya itu diterima, yaitu creativity berpengaruh terhadap digital entrepreneur intention, self-efficacy berpengaruh terhadap digital entrepreneur intention, dan juga facilitating condition berpengaruh terhadap digital entrepreneur intention. Tapi satu hipotesis ditolak, yaitu personal innovativeness terhadap digital entrepreneur intention. Di mana dari hasil uji regresi linear berganda ini, eh, kemampuan berkreasi atau kreativitas dan juga kepercayaan diri atau self efficacy merupakan faktor memang yang paling utama, itu faktor internal. Eh, Sedangkan facilitating conditions itu sebagai faktor eksternal yang bisa mendukung seseorang untuk memiliki niat berwirausaha digital. Kemudian untuk hasil uji koefisien determinasi ini sendiri sebesar 69,7% itu variabel creativity, self-efficacy, personal innovativeness, dan juga facilitating conditions mampu menjelaskan variasi dari digital entrepreneur attention. Sedangkan 30,3% lagi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memang tidak diuji dalam penelitian ini. Dan untuk pembahasan itu sendiri dari hasil uji yang telah dilakukan bahwa creativity ini berpengaruh positif dan signifikan. Karena memang kreativitas itu menjadi suatu prasyarat utama untuk seseorang itu bisa membuat suatu inovasi dan juga melakukan pengembangan produk dalam kewirausahaan digital. Di mana hasil ini sejalan dengan penelitian Chunha et al. 2022, Monira et al. 2025, dan penelitian yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian untuk variabel self-efficacy itu juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap digital entrepreneur intention karena individu dengan self-efficacy yang tinggi tentunya itu mereka cenderung akan lebih gigih dan juga bisa menetapkan target yang tinggi serta juga memiliki niat berwirausaha digital yang tentunya lebih kuat dibandingkan dengan seseorang yang self-efficacy-nya itu rendah. Nah, hal ini sejalan juga dengan penelitian Ferreira Neto et al. 2023 dan lainnya. Kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu personal innovativeness itu hipotesis ditolak karena tidak berpengaruh terhadap digital entrepreneurial intention. Tetapi terdapat juga penelitian lainnya seperti Abu Bakar et al. 2023, Magaleh dan Kanan 2023 serta lainnya itu memang sejalan dengan hipotesis ini karena memang lebih baik karena memang personal innovativeness ini tidak secara langsung mempengaruhi digital entrepreneur attention, tapi juga memerlukan variabel moderasi atau variabel mediasi. Kemudian untuk facilitating conditions itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel digital entrepreneur attention karena memang infrastruktur dan juga dukungan dari teknologi itu bisa mendorong seseorang untuk berinovasi dan juga memperluas pasar serta meningkatkan efisiensi dalam berwirausaha. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian Puriwat dan Tripop Sakul 2021 serta penelitian lainnya. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari penelitian skripsi saya ini sendiri adalah di mana penelitian ini dilakukan terhadap 130 responden Gen Z usia 17 sampai 28 tahun di Jakarta, gitu. Nah, total itu 160 responden karena 30 respondennya diujikan untuk uji validitas dan juga uji reliabilitas. Dan kesimpulan yang pertama yaitu kreativitas berpengaruh positif dan signifikan karena untuk menunjukkan bahwa kemampuan menciptakan ide dan inovasi itu mendorong untuk berniat berwirausaha digital. Kesimpulan yang kedua adalah self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti kepercayaan diri individu itu menjadi faktor penting juga dalam menghadapi resiko dan memulai usaha digital. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga adalah proses innovativeness itu tidak berpengaruh signifikan, sehingga kecenderungan ini mencoba teknologi baru itu belum cukup kuat untuk mendorong seseorang memiliki niat berwirausaha digital tanpa didukung dengan faktor lainnya. Kemudian untuk kesimpulan yang keempat adalah facilitating conditions itu berpengaruh positif dan signifikan karena memang menunjukkan bahwa adanya dukungan infrastruktur, teknologi, dan juga lingkungan itu berperan cukup penting dalam memperkuat niat berwirausaha digital. Kemudian untuk rekomendasi dari penelitian yang telah saya lakukan, untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama,
Penelitian selanjutnya diarahkan untuk bisa memperluas wilayah kajian atau penelitian di luar dari Jakarta, agar memang hasilnya itu bisa memiliki daya generalisasi yang lebih luas gitu. Mungkin bisa dilakukan di luar area atau lebih besar dari wilayah Jakarta. Dan yang kedua adalah model penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lainnya seperti entrepreneurial education, motivation, passion, digital literasi, dan juga social media use untuk memperdalam analisis. Kemudian yang ketiga adalah peran proses inovatif itu perlu diuji lebih lanjut dengan menambahkan variabel mediasi atau moderasi agar pengaruhnya itu dapat dipahami secara lebih komprehensif. Untuk rekomendasi yang terakhir yaitu penelitian berikutnya disarankan untuk bisa mengkaji hubungan antara niat dan juga perilaku perusahaan digital untuk melihat realisasinya dari intention menjadi tindakan nyata. Jadi tidak hanya melakukan atau mengkaji niatnya saja, tetapi juga bisa mengkaji terkait tindakan nyata dari niat tersebut. Cukup sekian untuk pemaparan mengenai topik penelitian skripsi saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.